kepolisian menurut saya, sebenarnya core bisnis kita ini adalah pemeliharaan Kamtibmas. Untuk memelihara keamanan ketertiban masyarakat itu, yang dibutuhkan adalah perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat at all cost. Fungsi-fungsi yang dikedepankan adalah fungsi-fungsi preemptif dan preventif. Kita tahu fungsi preemptif itu siapa? Babin Kamtibmas, intelijen, bahkan semua yang mengaku polisi mengemban fungsi-fungsi pencegahan dengan humanis, dengan sederhana, dengan melihat nilai-nilai local wisdom yang ada di wilayah yang berkonflik tersebut. Polisi-polisi sebenarnya sudah paham itu sejak di bangku sekolah, tetapi menurut saya harus informasi teknologi berperan untuk menggeser semangat itu, untuk menggeser doktrin bahwa seluruh polisi-polisi Indonesia ini lebih intens kepada penegakan hukum, lebih seksi melakukan penegakan hukum, karena lewat media lah tampil seorang reserse narkoba, reserse kriminal khusus, bertonton narkoba, lakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan, pembegalan dan lain sebagainya, spesialis rampok dan lain sebagainya, diekspos luar biasa berkali-kali. Sebaliknya minim sekali media-media atau bahkan para pakar, karena terhipnotis pada era media, pada era digitalisasi, minim sekali mengangkat bagaimana humanisnya polisi, bagaimana tugas-tugas polisi turun ke lapangan, turun ke rakyatnya, melakukan himbauan, mencegah, patroli. Padahal itu sebenarnya tugas polisi. Senjata utama daripada polisi itu bukan penegakan hukum, bukan water cannon, bukan borgol, bukan KUHP, tetapi senjata polisi adalah komunikasi. Tagline presisi sudah dibawa oleh Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai jargon, simbol, semangat untuk menyempurnakan, untuk menguatkan tagline-tagline Bapak Kapolri sebelumnya. Bapak Kapolri ingin bahwa konstelasi besar seorang polisi itu dicintai oleh masyarakatnya, dipercaya oleh masyarakat, sehingga harus prediktif, harus responsif, proaktif polisi. Restoratif justice sudah lama, tetapi hari ini saya melihat restoratif justice bukan hanya sekedar perintah, bukan hanya sekedar harus dilaksanakan, tetapi ini adalah kebutuhan. Kebutuhan siapa? Bukan kebutuhan polisi, kebutuhan masyarakat. Nah, itu yang harus dipahami oleh polisi-polisi. Semakin hari sudah harus semakin baik, karena polisi adalah baju coklat. Baju coklat adalah simbol pelayan dan pengayom. Bukan, sekali lagi, penegakan hukum memang tugas kita, tetapi ultimum remedium kita keluarkan pada saat yang sangat terpaksa. Walaupun ada irisan, paham betul Bapak Ketua Pengadilan, Bapak Kajari, harus ada efek jera, harus ada deterrent efek yang harus dilakukan, tetapi kita lihat klasifikasinya. Cukup yang harus saya sampaikan selaku Kapolda, saya terus terang saja tidak pernah memerintahkan Adinda Hari selaku Direktur Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat untuk melakukan hal ini. Saya salut dengan proaktifnya Adinda dan tim. Untuk itu dengan segala hormat kita hadiahkan tepuk tangan yang gemuruh untuk beliau.